Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiana KU dengan NIM 02201425 Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kemampuan menelaah konsep-konsep kemaritiman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Topik ini sangat penting di era modern sekarang karena Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sekitar 70% wilayah Indonesia adalah laut, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan potensi sebesar itu, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami laut secara tradisional, tetapi juga mampu menguasai teknologi digital untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya maritim secara efektif dan berkelanjutan. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman dari dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Terima kasih. Apa sih itu kemaritiman? Istilah kemaritiman berasal dari kata maritim yang berarti segala hal yang berhubungan dengan laut, pelayaran, dan kegiatan yang terjadi di wilayah perairan. Konsep kemaritiman mencakup banyak aspek, yaitu transportasi laut dan pelayaran, perikanan dan kelautan, perdagangan dan logistik maritim, pertahanan dan keamanan laut, ekowisata bahari, konservasi sumber daya laut. Kemaritiman bukan hanya soal kapal dan nelayan, tapi juga bagaimana manusia mengelola laut secara ilmiah, teknologi, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Menelaah konsep-konsep kemaritiman. Menelaah berarti mengkaji secara mendalam, menganalisis, dan memahami setiap aspek yang membentuk sistem kemaritiman. Ketika kita menelaah konsep-konsep kemaritiman, artinya kita belajar tentang bagaimana laut berperan sebagai jalur transportasi internasional, bagaimana perikanan dan sumber daya hayati laut bisa dikelola secara berkelanjutan, bagaimana cuaca iklim dan gelombang laut memengaruhi aktivitas manusia, serta bagaimana laut bisa menjadi sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan energi gelombang. Dengan kata lain, menelaah kemaritiman berarti memahami hubungan antara manusia, teknologi, dan alam laut. Peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kemaritiman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah membawa revolusi besar di sektor maritim. Teknologi digital membantu berbagai bidang, mulai dari pelayaran, pemantauan kapal, keselamatan laut, hingga pengelolaan data sumber daya laut. Ada beberapa contoh nyata penerapan TIK di bidang kemaritiman. Yang pertama, navigasi dan pelayaran digital. Teknologi seperti GPS, radar, sonar, dan Electronic Card Display and Information System atau ECDIS digunakan untuk membantu kapal bernavigasi dengan aman. Kapal tidak lagi hanya bergantung pada peta kertas, tetapi menggunakan peta digital yang terhubung dengan satelit. Dengan sistem ini, pelaut dapat mengetahui posisi kapal secara real time, memperkirakan cuaca, dan menghindari daerah berbahaya. Sistem pemantauan kapal, salah satu inovasi penting adalah Automatic Identification System atau AIS, yaitu sistem yang memantau pergerakan kapal secara otomatis melalui satelit. Melalui AIS, pemerintah dan otoritas pelabuhan dapat mengetahui posisi kapal, mencegah kecelakaan laut, mengawasi kegiatan ilegal seperti penyeludupan atau pencurian ikan. Pengelolaan sumber daya laut dengan data dan satelit. Dengan kemajuan teknologi, kini para peneliti bisa memantau kondisi laut dari angkasa menggunakan satelit. Data seperti suhu permukaan laut, arus laut, dan
tingkat kesuburan perairan bisa dianalisis secara digital untuk menentukan area tangkapan ikan terbaik. Dengan membantu nelayan menangkap ikan lebih efisien sekaligus menghindari eksploitasi berlebihan. Komunikasi laut modern, sistem komunikasi laut juga telah berkembang pesat. Dulu kapal hanya bisa berkomunikasi lewat radio analog, tapi sekarang sudah ada radio digital, sistem satelit dan jaringan internet laut yang memungkinkan kapal tetap terhubung dengan daratan kapan saja. E-commerce dan pemasaran hasil laut. Teknologi informasi juga membantu sektor ekonomi maritim. Contohnya, nelayan atau pelaku usaha perikanan kini bisa menjual hasil tangkapan lewat platform digital seperti marketplace khusus hasil laut. Dengan begitu, mereka bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa harus tergantung pada tengkulak. Manfaat memadukan konsep kemaritiman dan teknologi. Menggabungkan pengetahuan kemaritiman dengan teknologi informasi memberikan banyak manfaat yaitu efisiensi operasional. Semua kegiatan seperti pelayaran, distribusi barang, dan penangkapan ikan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan hemat biaya. Keselamatan dan keamanan laut. Teknologi membantu mencegah kecelakaan kapal, kebocoran minyak, hingga tindak kejahatan laut. Konservasi dan keberlanjutan. Data digital membantu pemerintah menjaga kelestarian laut dengan memantau area konservasi dan melacak pencemaran. Peningkatan daya saing nasional negara yang mampu menguasai teknologi maritim akan lebih unggul dalam perdagangan global dan pertahanan. Mendukung pendidikan dan riset, mahasiswa, ilmuwan, dan peneliti dapat mengakses data maritim secara digital untuk penelitian dan inovasi baru. Tantangan di era digital maritim yaitu kurangnya sumber daya manusia yang paham teknologi kelautan. Yang kedua, akses internet yang terbatas di wilayah pesisir dan pulau kecil. Yang ketiga, biaya tinggi dalam pembelian dan pemeliharaan alat digital. Yang keempat, ancaman kejahatan siber di sektor transportasi laut. Karena itu sangat penting untuk menyiapkan generasi muda yang melek teknologi dan peduli kemaritiman. Terima kasih. Oh my God! Wow! Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut ialah kemampuan menelaah konsep-konsep kemaritiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berarti kita mampu mengkaji, memahami, dan menerapkan ilmu tentang laut dengan dukungan teknologi digital modern. Kita tidak hanya mengenal laut sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menjadikannya ruang inovasi dan kemajuan bangsa. Dengan TIK, kita bisa menjaga laut lebih aman, memanfaatkan sumber dayanya dengan bijak, dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai generasi muda, mari kita tingkatkan literasi digital dan semangat kemaritiman agar bisa ikut berperan dalam membangun masa depan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat di lautnya. Terima kasih. Demikianlah pembahasan mengenai menelaah konsep-konsep kemaritiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Pesan saya, jagalah kelestarian dan ekosistem laut, karena kita tidak hanya menjaga lautnya, tetapi juga menjaga masa depan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.